Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagawi sultan wa al-wadhah burhanu al-mafsud fi wujudihi karam wa ihsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'aqd wa tanfarij bihi al-qurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'amalin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbil ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, maka begitulah kerajaan Aksum berpusat di benua Afrika yang sekarang menjadi negara Ethiopia. Kerajaan Aksum kekuasaannya juga mencapai negeri Yaman, di mana di Yaman diangkat sebagai cabang kerajaan Aksum yang berpusat di Ethiopia, Afrika. Diangkatlah seorang gubernur yang bernama Raja Abraha. Raja Abraha di dalam hatinya timbul hasut, iri dengki dengan bangunan Ka'bah. Kenapa Ka'bah ini, bangunan di Mekah, tiap tahun didatangi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia, sehingga ia ingin menghancurkan Ka'bah, membawa 16 ekor mamut atau gajah, yang berharap dengan besarnya badan gajah mamut tadi dapat menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi rumahnya. Bukan hanya itu, ada seorang wanita bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Mardiyah yang sedang mengandung Nabi Muhammad, yang enggan mengungsikan dirinya ke daerah perbukitan. Siti Aminah tetap di dalam rumahnya, sehingga Allah ingin melindungi rumahnya Ka'bah dan juga ingin melindungi Nabi Muhammad, sehingga Allah mengirim kepada mereka gerombolan burung-burung, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka tentara Abraha, badannya bolong-bolong, dilempari batu burung ababil bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Sehingga Abdul Muttalib melihat sepertinya menantunya itu ingin melahirkan, maka dipanggillah bidan terkenal saat itu, yang mana bidan perawan ini kelak akan menikahi seorang bernama Auf yang akan melahirkan seorang putra kelak nanti di zaman Nabi. Putra ini dikenal sebagai salah satu al-mubasyiruna bil jannah, donatur di dalam Islam, karena kekayaannya daripada niaga dan dagangnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf punya ibu namanya Syafa. Dulu waktu masih perawan dipanggil sama Abdul Muttalib, "Hei Syafa, kemari engkau. Itu menantuku Aminah ingin melahirkan." Maka Syafa datang malam 12 Rabiul Awal, malam Senin tahun gajah. Baru masuk selangkah ke dalam kamar Siti Aminah, tiba-tiba Allah jadikan pingsan. Akhirnya Allah mengutus, dikatakan fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryamu wa sayyidatu Asiyah. Maka datang Siti Maryam ibunda Nabi Isa. Datang juga Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, yang dia beriman kepada Nabi Musa, dan kakaknya Nabi Harun. Turun juga rombongan bidadari yang akan menjadi bidan baginda Nabi Muhammad SAW. Semenjak dulu Siti Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah ibunda Nabi, ketika mengandung Nabi, dikatakan fahamalathu biri'ayatillahi kama warada anha hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alama wa la ilala.
Maka dikatakan waktu Siti Aminah itu mengandung Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan, Siti Aminah itu tidak merasa berat, kandungannya dirasa ringan saja, dan tidak dijumpai keluhan dan juga rasa sakit seperti orang hamil pada umumnya. Tibalah Nabi Muhammad akhirnya lahir, dibantu rombongan bidadari sorga sebagai bidannya. Fawulida sallallahu alaihi wasallama makhulan maqtu as-surrah. Maka Nabi Muhammad lahir dalam keadaan maktunan, sudah dikhitan. Makhulan, Nabi sudah pakai sibak mata. Maqtu as-surrah, tali pusarnya sudah terputus. Fawulida sallallahu alaihi wasallama sajidan hamidan syakiran ka'annahul badru fi tamami. Nabi lahir dalam keadaan sujud, seakan-akan Nabi itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah dengan kelahirannya. Terlihatlah Nabi Muhammad bagaikan bulan yang sangat sempurna di bulan purnama. Lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kejadian, di antaranya dalam surat As-Saffat ayat ke-6 hingga ke-8 Allah berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid." Sesungguhnya kami hiasi langit-langit dunia itu dengan hiasannya berupa bintang-bintang gemerlap, kata Allah. Bukan hanya itu, dan kami juga jaga langit dunia dengan malaikat-malaikat hafadhah, malaikat-malaikat bernama malaikat Ismail yang menjaga langit dunia daripada jin yang ingin mencuri berita tentang takdir manusia di Lauhil Mahfuz. Dan penjagaan itu dimulai dari malam lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi diasuh oleh wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Yang sebelumnya Nabi telah disusui oleh budak wanita Abu Lahab bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian Nabi disusuin lagi oleh Halimah As-Sa'diyah di kota Taif, dataran tinggi. Sudah menjadi tradisi Arab, bayi-bayi Mekah dibawa ke kota Taif. Kenapa? Taif udaranya sejuk, ya, rumputnya hijau. Taif bahasa Arabnya fusha, masih fasih. Berbeda dengan di Mekah yang udah kedatangan rombongan haji dari zaman Nabi Ibrahim. Orang Lebanon bawa bahasa Arab Lebanon, orang Syria bawa bahasa Arab Syria. Bahasanya udah kayak orang Jakarta, mulai kecampur-campur. Sehingga untuk menjaga bahasa Arab fasih, anak mereka di waktu kecil diasuh oleh wanita pengasuh ibu susuan yang tinggal di dataran tinggi kota Taif. Abu Kabsyah adalah suami daripada Halimah Sa'diyah. Setelah Nabi berusia 4 tahun, Nabi dikembalikan ke ibundanya. Diasuh di Mekah hanya 2 tahun saja. Sebab dalam perjalanan pulang, setelah ziarah ke makam ayahandanya Nabi, karena Nabi lahir dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal di kota Madinah. Maka saat itu Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad yang berusia 6 tahun hijrah, pindah ke Madinah, ke keluarga dekatnya Bani Najjar, agar melihat daripada kuburan makbaro makam ayahnya. Setelah ziarah pulang ini belum nyampe Mekah, di desa Abwa, Siti Aminah sakitnya makin parah sehingga akhirnya wafat dan dikuburkan di desa Abwa. Nabi Muhammad pulang dibawa hanya oleh budak wanita, warisan dari ayahnya Abdullah, bernama Ummu Aiman. Dibawa oleh Ummu Aiman dari desa Abwa ke kota Mekah untuk akhirnya Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Lagi-lagi Abdul Muttalib hanya mengasuh Nabi selama 2 tahun. Dari Nabi usia 6 tahun sampai Nabi usia 8 tahun. Akhirnya Abdul Muttalib kakek Nabi juga wafat, dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Habib, kan paman Nabi banyak. Ada Abu Lahab, kaya raya. Ada Sayyidina Hamzah, kaya raya. Ada Sayyidina Abbas, kaya raya. Kok Nabi Muhammad diasuhnya sama Abu Thalib? Oh iya, Abu Thalib walaupun hidupnya sederhana, miskin, anaknya banyak,
tapi Abu Thalib adalah paman kandung Nabi, sedangkan Abu Lahab, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas hanyalah paman seayah Nabi yang beda ibu, neneknya beda. Maka istri Abdul Muthalib bernama Fatimah binti Amr melahirkan dua putra, yaitu kakaknya Abu Thalib yang punya adik namanya Abdullah. Maka Abu Thalib ini paman kandung Nabi, walaupun hidupnya sederhana, walaupun anaknya banyak, tapi dialah yang menanggung Nabi. Hingga Nabi Muhammad SAW di dalam tanggungan pendidikan pamannya, Nabi Muhammad menjaga dirinya. Bayangkan anak umur 8 tahun, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, kakeknya nggak ada. Nabi umur 8 tahun hidupnya sebatang kara. Tapi lihat Nabi Muhammad, anak-anak umur 8 tahun pada main sama temennya, Nabi Muhammad saban pagi ngetuk pintu rumah tetangga kaum Quraisy. Paman, paman, siapa itu? Ini Muhammad, paman. Dibukakan pintu. Ada apa Muhammad pagi-pagi? Paman, apakah paman punya biri-biri atau kambing yang bisa Muhammad bawa ke bukit gunung, dirumputkan, digembala, pulang sore hari dalam keadaan kenyang? Paman punya nggak kambing yang kelaparan? Oh ada Muhammad, ambil 3 ekor. Dibawa 3 ekor kambingnya sama Nabi Muhammad. Ya, dibawa, kemudian digembalakan, dirumputkan, pulang sore kenyang. Nabi dapat upah beberapa uang dirham perak. Perak ini kan murah, nggak kayak emas. Uang receh lah gitu. Ditabung sama Nabi saban hari. Besoknya gembala kambing lagi. Besoknya gembala kambing lagi. Begitulah perkara seorang Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi. Nabi Metushelah, Nabi Yehezkiel, Nabi Yeremia, Nabi Joshua, Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Hamdalah, Nabi Hadun, Nabi Syam'un, Nabi Uzair, Nabi Khidir, Nabi Syith. Mereka semua Nabi yang sangat banyak itu, mereka pernah mengangon kambing. Sengaja Allah persiapkan mereka mengangon kambing sebelum mereka mengembala manusia yang wataknya, karakternya, tabiatnya, sifat-sifatnya berbeda-beda. Mereka dilatih kesabarannya dengan mengembala kambing yang juga susah untuk diurus. Maka Nabi Muhammad mengembala kambing. Nabi Musa menikahi 2 putrinya Nabi Syuaib di negeri Madian di Mesir. Nabi Musa yang kabur daripada ayah angkatnya Fir'aun, piramida Mesir, dia hijrah ke kota Madian, nikah dengan 2 putrinya Nabi Syuaib. Maharnya adalah gembala kambing selama 8 tahun ditambah 2 tahun, total 10 tahun harus gembala kambing. Maka dia jadi gembala kambing. Pada suatu hari kambing-kambing Nabi Musa naik nih ke Bukit Sinai di Mesir. Watini wazzaitun wa turisin, turisinin, tursinai, Bukit Sinai. Maka kambingnya pada kabur ke Bukit Sinai, dikejar sama Nabi Musa. Padahal istrinya udah ngomong, jangan naik bukit ini gunung dan bukitnya Tuhan. Tapi Nabi Musa naik, melanggar. Maka saat itu terjadi gempa bumi. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa pun pingsan, gegara gunung yang terjadi gempa itu karena cahaya Allah muncul, gunung itu terjadi gempa sehingga Nabi Musa pingsan karena tertimpa batu-batuan kecil yang jatuh. Nabi Musa pingsan. Ketika bangun, tiba-tiba dia bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dekat pohon yang terbakar api. Allah bercakap dengan Nabi Musa, "Ya Musa, ma hiya biyaminik?" Musa, apa yang engkau pegang di tangan kananmu? Maka dijawab oleh Nabi Musa, "Qala hiya asaya." Ya Allah, ini adalah tongkatku. Atawakka'u biha. Tiap hari aku jadikan tongkatku ini pijakan ketika aku jalan. Ya, ketika jalan pijakannya tongkat.
Wa ahusyu biha ala ghanami, dan aku juga mengembala kambing dengan tongkatku ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku juga melakukan setiap kegiatan sehari-hariku memanfaatkan tongkatku ini. Nabi Musa menyebutkan 3 fungsi tongkat yang selalu dia bawa di tangan kanannya. Ya Musa, ikhla na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, engkau memakai sendal, lepas sendalmu Musa, kata Allah. Sesungguhnya engkau berada di lembah tua, lembah yang suci. Panjanglah ceritanya obrolan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya Nabi Musa mengembala kambing. Begitupun para nabi yang lain mengembala kambing, karena mereka akan menjaring dan mengembala manusia masuk ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun diajak di musim panas oleh pamannya ke negeri Syam. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah melakukan perjalanan dagang di musim dingin ke negeri Yaman, was-saif, dan di musim panas ke negeri Syam. Nabi diajak oleh pamannya hingga di suatu desa mereka beristirahat, bertemu dengan seorang pendeta Yahudi, Bukhairah, yang saat itu menyarankan kepada Abu Thalib agar jangan melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, karena mungkin di negeri Syam sana banyak pendeta Yahudi seperti Bukhairah yang mungkin imannya akan tergoncang ketika tahu bahwasanya An-Nabil Muntadhar, nabi yang selama ini mereka tunggu-tunggu, ternyata bukan lahir dari kalangan Yahudi, tetapi malah lahir dari kalangan musuh bebuyutan Yahudi, yaitu bangsa Arab, sehingga membuat mereka iri hasu dengki, bahkan mungkin mereka akan membunuh nabi akhir zaman. Balik lagi aja ke Mekah. Abu Thalib nurut. Sebelum balik, pendeta Bukhairah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, seandainya Allah panjangkan umurku Bukhairah yang udah tua renta ini hingga usia di mana Allah menjadikanmu menjadi seorang nabi dan rasul, maka pasti aku Bukhairah akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu dan akan selalu membela dakwahmu. Gak lama setelah Nabi Muhammad kembali ke Mekah di usia 12 tahun, saat itu pendeta Bukhairah wafat dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeta Yahudi ahli surga, iya, karena mereka hidup di zaman fatrah, kekosongan dari para nabi dan rasul. Allah berfirman, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami utus kepada kaum tersebut seorang utusan. Karena mulai semenjak Nabi Isa diangkat ke langit, belum menikah, hingga Nabi baru dilantik di Gua Hira di usia 40 tahun, masa 570 tahun ini kosong, gak ada Nabi, gak ada Rasul yang diutus. Semua yang hidup dan wafat di zaman itu langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak berbuat zalim. Kapan Allah tidak mengutus suatu nabi dan rasul ke suatu desa, maka warga desa tersebut walaupun tidak pernah menyembah Allah, meninggal dalam keadaan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, 13 tahun kemudian Nabi Muhammad dilamar oleh seorang wanita kaya raya janda usia 40 tahun, Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Siti Khadijah terkagum-kagum dengan cara dagangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdagang menyebutkan harga modalnya. Jadi kalau kita sekarang nih dagang, ngambil kainnya di Tegal Gubuk, dijual di Kanoman atau di kampung kita, dijualnya harga modal seperti yang dijual di Tegal Gubuk. Ini kan luar biasa. Orang dagang pengen ngambil untung, Nabi Muhammad enggak, nyebut harga modalnya. Terserah Tuhan mau ngasih Muhammad ini berapa keuntungannya, asal tahu Muhammad bawa barang ini, kerajinan tangan ini jauh dari Mekah ke Syam, dan Muhammad setelah ini akan balik lagi ke Mekah. Terserah Tuhan mau ngasih Muhammad ini upah berapa. Jadi Nabi Muhammad menyerahkan keuntungannya untuk ditimbang oleh para pembeli, para konsumen. Nabi Muhammad ketika berjualan tersenyum, melayani para konsumen penjual, ya,
Sehingga Nabi Muhammad membuat Siti Khadijah yang mendengar kisah ini dari Maisarah, budak laki-lakinya Khadijah, tangan kanannya Khadijah yang menyaksikan kejadian itu di negeri Syam, menjadikan Siti Khadijah takjub. Saat itu Allah masukkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam hati Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad. Siti Khadijah berbicara kepada ayahnya Khuwailid. Khuwailid ngomong ke paman Nabi Abu Talib. Abu Talib ngomong ke ponakannya. Diterima lamarannya oleh Nabi Muhammad. Terjadilah pernikahan yang luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Digelarlah pesta walimatul arus, sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah di usia 25, Siti Khadijah 40 tahun. Diundanglah teman-teman perempuan Siti Khadijah. Teman-teman Siti Khadijah semua pada mengatakan, selamat engkau Khadijah, engkau dapat suami yang masih perjaka, masih nom, gagah, ganteng. Selamat Khadijah, mulai besok engkau Khadijah dapat bersenang-senang dengan seorang perjaka yang ganteng yang namanya Muhammad. Siti Khadijah dengar itu marah. Siti Khadijah wajahnya merah. Saat itu Siti Khadijah mengatakan, wahai teman-temanku, sesungguhnya aku Khadijah menikahi Muhammad. Tujuanku bukan bagaimana aku dapat memanfaatkan seorang Nabi Muhammad. Tujuanku bukan agar aku dapat bersenang-senang dengan hadirnya Nabi Muhammad. Ya, tapi tujuanku apa? Jadi kalau sarang madu tuh, madunya diperes, diambil, sarangnya habis. Habis manis, sepah dibuang. Enggak begitu kata Siti Khadijah. Aku menikahi Nabi Muhammad, tujuanku agar itu Nabi Muhammad yang dari kecil tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakeknya, hidup serba kekurangan, agar ketemu denganku, agar bagaimana mulai besok Nabi Muhammad dapat bersenang-senang dengan hadirnya diriku, bukan bagaimana aku memanfaatkan Nabi Muhammad. Inilah tujuan menikah, adalah menjadi pasangan, menjadi pelayan bagi pasangan hidup kita, bukan bagaimana kita dapat menyuruh-nyuruh istri kita, atau bagaimana istri dapat memerintah suaminya, bukan, tapi bagaimana tiap hari tugas kita adalah khidmah, menjadi pelayan bagi pasangan hidup kita. Itulah Siti Khadijah. Siti Khadijah dikaruniai 6 anak, dan Nabi punya anak satu lagi dari budak wanita bernama Maria Al-Qibtiyah. 4 putri dan 3 putra baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Nazam Aqidatul Awam, sab'atun auladuhum faminhum thalathatun minadz-dzukuri tufhamu. Dan 7 putra putri Nabi, yang 3 adalah putra, yang 4-nya adalah putri. Kemudian Nabi Muhammad di usia 35 menjadi hakim peletakan Hajar Aswad. Di usia 40 tahun, 5 tahun kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi hingga usia 43 tahun. 10 tahun Nabi dakwah terang-terangan di Mekah hingga usia 53 tahun. Yang 2 tahun sebelumnya, yaitu ketika Nabi berusia 51 tahun, Nabi mengalami amul huzn, tahun kesedihan, karena 2 orang yang paling dicintai Nabi wafat, yaitu Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Talib. Karena Nabi Muhammad sedih, Allah nggak ingin kekasihnya sedih. Maka ketika Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad 1 tahun berikutnya di usia 52 tahun diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Kami ajak Nabi Muhammad dalam peristiwa perjalanan Isra wa Mi'raj. Sehingga Nabi Muhammad terhibur melihat alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. 10 tahun periode Madinah Nabi berdakwah, hingga akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun. Inilah kisah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan sampai menyambung kepada Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya penuh dengan cerita yang luar biasa yang dapat kita ambil kesimpulan daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di padang mahsyar. Semua para nabi duduk di atas mimbar cahayanya. Nabi Adam ada di atas mimbar cahayanya. Nabi Ibrahim ada di atas mimbar cahayanya. Kulluhum yujlasuna 'alaiha. Semua nabi duduk di atas mimbar cahayanya. Ghaira mimbarin la yujlasu 'alaih. Kecuali ada satu mimbar yang enggak ada penghuninya. Itulah mimbarnya baginda Nabi. Nabi Muhammad turun daripada mimbar cahayanya. Makhafata ayyub'atsa bihi ilal jannah wa yatruku ummatahu fil hisab. Nabi Muhammad khawatir jika dia tetap di atas mimbar cahayanya, Nabi Muhammad akan diantar oleh mimbar cahaya tadi masuk ke dalam surga Firdaus dan meninggalkan umatnya di dalam hisab pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, madza turid an asna' bi ummatik?" Muhammad, apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan terhadap umatmu, hai Nabi Muhammad? Ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab mereka. Sehingga Allah mengkabulkan doa Nabi Muhammad, dipercepat hisabnya umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Tapi Nabi Muhammad tetap nggak mau naik mimbar cahayanya. Nabi Muhammad khawatir takut ada umatnya di nerakanya Allah. Sehingga Nabi Muhammad mampir nerakanya Allah. Bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka, dan 19 anak buah malaikat Malik, yaitu malaikat Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Dalam surat Al-Mudaththir dikatakan alaiha 19 malaikat Zabaniyah. Maka saat itu malaikat Malik yang tidak ada senyum dan tidak ada salam menatap Nabi Muhammad dengan wajah sangarnya. Nabi Muhammad fokus melihat ke dalam isi neraka. Dari pintu neraka Nabi melihat mana yang dikenal oleh Nabi daripada umatnya Nabi Muhammad. Kelihatan ada wajahnya bercahaya bekas air wudhu, ditarik sama Nabi Muhammad. Kelihatan tangan kakinya bercahaya bekas air wudhu, ditarik sama Nabi Muhammad. Kepalanya ada usapan air wudhu, ditarik oleh Nabi Muhammad. Cahaya-cahaya itulah menjadi tanda ini umat Nabi Muhammad. Ditarik hingga malaikat Malik saat itu terheran-heran dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, kata malaikat Malik, "Ya Muhammad, ma tarakta min ummatika li ghadabi rabbika min baqiyah." Muhammad, apakah engkau tidak sisakan satupun daripada umatmu untuk mencicipi sedikit pun daripada murka Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak engkau sisakan satupun, engkau angkat semua? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Wallahi, demi Allah, lan arda, aku tidak rela, wa wahid min ummati finnar, ada satu daripada umatku berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Sehingga saat itu semua diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tinggal bagaimana sekarang kita sebagai umatnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat yang dapat memberikan syafaat, terlebih syafaatul uzma, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Kita melihat Nabi Adam di atas mimbar cahayanya. Kita datang ke Nabi Adam, kata Adam, "Jangan datang ke aku. Aku pernah makan buah khuldi, melanggar perintah Allah. Jangan datang ke aku memikirkan kesalahanku. Nafsi, sendiri-sendiri." Kita datang ke Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, "Jangan, aku pernah salah berucap, ya bersilat lidah sebanyak 3 kali, berbohong, padahal bukan bohong, bukan dosa, tapi aku memikirkan kesalahanku ini, tidak, nafsi." Kita lupa bahwasanya di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Maulid ini minimal yang bisa kita lakukan ada 5 hal. Yang pertama, memperbanyak sholawat. Yang kedua, lebih mendengar kisah perjalanan baginda Nabi, kisah para nabi dan rasul terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, terutama kisahnya baginda Nabi, agar menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya itu, kita juga menjalankan sunnah di dalam rumah kita, sehingga lingkungan kita adalah lingkungan yang penuh dengan kesunahan dan lain sebagainya. Ini minimal 3 hal
inti kita di bulan Maulid ini terus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi ingin selalu melayani Nabi Muhammad, pengen bareng dengan Nabi Muhammad. Tetapi zaman kita ini tidak ada Nabi, zaman kita nggak ada Rasul. Kita hanya bertemu dengan para ulama, pewaris para nabi. Maka dekati para ulama, dukung dakwah mereka. Kita selalu setia bersama mereka, loyalitas, jujur, dengan profesional, sehingga kita berjuang dengan harta kita, berjuang dengan tenaga kita, berjuang dengan pikiran, ide kreatif kita, berjuang dengan ilmu kita bersama dengan para ulama pewaris para nabi, yang dengannya kita akan menarik dan mengajak umat, menjaring umat seperti menangkap ikan, mengembala umat seperti mengembala kambing-kambing agar menuju jalan yang benar di akhirat, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Sayyidina Utsman mengorbankan daripada 20 miliar daripada hartanya di perang Tabuk. Sayyidina Utsman membeli sumur Yahudi di musim kemarau, di mana para penjual menyimpan air-air mereka agar dijual dengan harga yang mahal. Tapi Sayyidina Utsman membeli sumur itu untuk diminum secara gratis oleh umat muslim di Madinah. Inilah yang bisa kita tiru daripada cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada satu orang yang mengatakan, ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Sungguh aku tidak pernah melihat satu orang cinta sebegitunya kepada seseorang seperti panglima, pengawal terhadap rajanya, tentara terhadap panglimanya. Aku nggak pernah melihat yang paling cinta sebegitunya, melebihi kecintaan para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha qabiliha wa athminha 'alaina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.